Kembali di Jelang Pilkada, pemirsa, kita akan lanjut diskusi dengan Pak Lukman Edy yang merupakan calon gubernur Provinsi Riau dan Mas Adi Praetno yang merupakan pengamat politik. Dan kita akan mengupas di segmen 2 ini tentang bahwa Pak Lukman ini merupakan pimpinan di Komisi 2 DPR RI, dan yang ingin kita tanyakan adalah seperti apa produk undang-undang yang telah dipersiapkan oleh Komisi 2 mengawal pilkada yang bersih dan transparan. Ya, saya ini kan pada akhirnya menjalankan 3 fungsi, Pak. Baik. Fungsi pertama pembuat regulasi. Kita konsentrasi sekali membuat undang-undang pilkada berbulan-bulan. Kemudian kita buat undang-undang pemilu juga berbulan-bulan. Kemudian kita juga pengawas, mengawasi KPU, mengawasi Bawaslu, mengawasi Kementerian Dalam Negeri yang mereka adalah stakeholder dalam konsolidasi demokrasi kita. Nah, sekaligus sekarang saya sebagai kandidat, kandidat yang harus patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang dibuat di dalam undang-undang itu. Nah, begini situasinya. Memang kita pernah dikomplain, Mbak. Pernah dikomplain. Waktu itu kita melakukan pengawasan terhadap persiapan pilkada di Bali. Petahana, bupatinya komplain kita. Pak Ketua, katanya, ini kenapa kok undang-undang pilkada ini kok sebagian besar curiga dengan petahana? Kok kita ini dicurigai benar? Poin yang mana yang disebut mencurigain petahana? Ya karena banyak sekali rambu-rambu di situ. Rambu-rambu yang paling yang sudah memakan korban, misalnya pasal 71. Yang menyatakan petahana yang calon kepala daerah kembali 6 bulan sebelumnya dia tidak boleh mengganti kepala dinas, dia tidak boleh menggunakan program-program. Begitu dia pernah mengganti kepala dinas dan menggunakan program-program untuk dia kampanye, maka diskualifikasi. Jadi 6 bulan sebelumnya itu hati-hati di situ. Secara tegas bukan, dan itu sudah tereksekusi. Bupati Bualemo itu dia petahana, surveinya elektabilitas paling tinggi, elektabilitas paling tinggi. Kemudian semua partai politik mendukung dia, tidak ada lagi tersisa. Bisa calon tunggal nih orang, Tapi kemudian ada saingannya muncul melalui jalur independen. Tetapi karena dia sudah merasa jumawa seperti itu, dia melakukan penggantian kepala dinas. Begitu digugat, digugat ke Bawaslu, digugat ke Petun, ternyata dia tidak ada izin mengganti kepala dinas. Diskualifikasi, Pak. Dia didiskualifikasi, tidak boleh calon 1 bulan menjelang pilkada. Bayangkan itu. Jadi calon tunggal juga terjadi di Bualemo, tapi yang calon independen ini, Pak. Nah, kita partai-partai gimana? Ya, kita yang bikin regulasi, walaupun sebenarnya kami PKB mendukung dia juga, gitu. Mendukung dia juga. Semua partai, PDIP mendukung, Golkar mendukung semua. Begitu ada pengaduan, beliau minta tolong sama kita di Komisi 2, tolong Pak ini, wah gimana kita sudah bikin ketentuan seperti itu. Nah, itu salah satu, termasuk soal misalnya keterlibatan ASN. Dalam inventarisasi masalah kami itu banyak inventarisasi, misalnya konflik of interest atau peluang-peluang yang bisa digunakan oleh petahana untuk melakukan kecurangan terhadap sebuah proses demokrasi melalui pilkada ini. Misalnya melibatkan ASN. Di dalam tim sukses misalnya. Kemudian yang kedua misalnya melakukan tekanan-tekanan kepada kepala desa. Supaya kepala desa kalau enggak dana desa ditahan. Nah, gitu. Itu kita temukan itu, Pak. Kalau enggak dana desa ditahan. Kemudian yang ketiga melibatkan melakukan yang seperti ditangkap 11 orang inilah yang terakhir ini sistem ijon ini, mengijonkan proyek untuk kemudian melakukan kapitalisasi terhadap sejumlah anggaran-anggaran. Nah, hal ini kami sampaikan dan itu semua dibuatlah. Ada misalnya larangan kepada ASN untuk terlibat, bahkan ASN sekarang ini hadir saja di dalam kampanye sudah nggak boleh. Bahkan selfie juga nggak boleh. Selfie pun sekarang nggak boleh. Selfie pakai tangan seperti gini gitu. Itu ada kepala desa itu nggak boleh sudah. ASN nggak boleh sudah. Jadi ketat sekali aturan di dalam undang-undang pilkada ini. Nah, bahkan ada gambar-gambar petahana dengan program-program misalnya gizi sehat gitu sukseskan gizi sehat gitu. Itu ketika masa kampanye harus segera diturunkan. Gambar itu bagi undang-undang pilkada adalah sarana untuk menyatakan bahwa ini calon kami. Semacam kampanye juga. Ada gambar, ada kampanye. Itu sudah diturunkan semua. Harus diturunkan semua. Nah, itu yang kami katakan kemudian memang undang-undang pilkada ini sebagian besarnya memang kecurigaan terhadap petahana itu tinggi.
Bahkan itu muncul karena sudah melihat faktanya. Iya, memang ini kan exercise dari berbagai macam pilkada yang sudah kami awasi terus. Baik. Setiap tahun, setiap periodik ada pilkada, kita keliling Indonesia, kita tanya masalahnya dengan KPU segala macam, kita pantau problem-problem pengaduan segala macam, itu yang kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ada satu masalah lagi di dalam undang-undang pilkada ini yang kami anggap ruang kosong yang memerlukan penegakan hukum yang kuat. Salah satunya? Yaitu soal politik uang. Baik. Ya, kami undang. Komisi 2 minta pimpinan DPR mengundang semua stakeholder penegakan hukum di pilkada. Sentragakumdu, Jaksa Agung, Kapolri, kemudian pengadilan, ya, Mahkamah Agung misalnya. Kemudian ada lagi kita undang KPK. Ya, difasilitasi oleh pimpinan DPR, kita undang semua. Gimana caranya kita memperbaiki demokrasi kita ini? Baik. Ya, supaya demokrasi kita ini semakin lama semakin baik konsolidasinya. Satu masalah yang masih tidak tersentuh adalah soal politik uang. Walaupun di regulasi sudah jelas bahwa politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif itu bisa berimplikasi kepada diskualifikasi pada calon. Tapi kan selama ini kita temukan bahwa serangan subuh tetap beredar, amplop tetap beredar. Nah, oleh sebab itu kemudian rapat terakhir kami dengan Kapolri, dengan KPK, kami ingatkan bahwa tolong Kapolri dan KPK buat satgas, ya, satgas anti politik uang. Baik. Tema kita pilkada tahun ini adalah anti politik uang. Wah, sekarang alhamdulillah Kapolri-nya kenceng, Pak. Ya, KPK-nya lebih kenceng lagi gitu ya. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi semangat kandidat-kandidat di seluruh Indonesia ini 171 pilkada untuk berencana untuk melakukan politik uang. Baik, Pak Lukman. Kalau Mas Adi Praetno sendiri menanggapinya seperti apa? Namun tahan dulu, kita akan memberi sejenak dan tetaplah di jelang pilkada.